Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Taqwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar dari kata ittaqa yattaqi, memiliki makna memelihara dan menjaga. Sedangkan secara terminologi, takwa mempunyai makna kesungguh-sungguhan manusia untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesungguh-sungguhan manusia untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat takwa ini adalah kalimat yang pasti kita dengar di setiap Jumat. Seandainya hari ini kita usia sudah 50 tahun saja, dan sejak usia 10 tahun kita sudah melaksanakan sholat Jumat, berarti hari ini kita sudah berada di Jumatan yang ke-1925. Sudah sebanyak itu kita diingatkan pesan, dengan harapan keluar dari majelis-majelis Jumat bertambah keyakinan kita akan apa-apa yang telah Allah janjikan dan apa-apa yang Allah ancam dalam kehidupan kita. Dengan harapan penuh keluar dari masjid, bertambah kompetensi kita tentang agama, yang dengan ilmu itu kita memiliki akuntability yang kuat, mampu mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita perbuat. Tentunya lebih daripada itu, orang-orang yang melaksanakan takwa memiliki moralitas yang tinggi, mencontoh kepribadian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammim makarimal akhlak. Sehingga sikap-sikap dan perilaku tadi kalau kita rangkum dan kita istilahkan dengan kalimat kekinian disebut dengan integritas. Maka ada dalam satu rumus sering dikatakan integritas adalah A ditambah C ditambah E minus C. Integritas adalah orang-orang yang memiliki akuntability, kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya, memiliki kompetensi yang luas, lalu menjunjung tinggi moralitas, etik, sehingga belakangan ini kita melihat dan mendengar
ada seorang kiai yang lupa membawa moralitasnya di atas panggung ceramahnya, hilang integritasnya di hadapan manusia. Lalu yang terakhir, minus C, orang tersebut tidak pernah melakukan korupsi. Dan kita pun pernah mendengar ada seorang tokoh politik partai Islam besar di Indonesia, secara akuntabilitinya baik, kompetensinya luas, orang-orang memandangnya begitu baik dan indah kepribadiannya. Akan tetapi dia lupa, tatkala kebelakangan hari kita mendengar dia tertangkap tangan oleh KPK karena kasus korupsinya, hilang integritasnya di hadapan manusia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, integrity is the inner voice. Integritas adalah suara yang hadir di dalam hati kita, mengingatkan kita selalu bahwa semua yang kita lakukan pasti ada yang melihat. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya ada atau tidak adanya pengawas di sekitar kita, terpantau atau tidaknya kita oleh CCTV, dilihat atau tidaknya kita oleh orang tua kita, seharusnya kita tetap menjadi pribadi yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang berintegritas, mereka tidak mau berkompromi dengan satu kejahatan hatta untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang yang berintegritas lebih baik kalah dengan cara terhormat daripada harus menang dengan cara yang curang. Dia akan berdiri tegak memegang teguh kebenaran walaupun ia harus berdiri sendirian. Lalu bagaimana sikap-sikap itu mampu kita terapkan dalam kehidupan kita? Ulama memberikan rumus. Jadikan waktu kerja kita, waktu kita berdagang, waktu kita mencari ma'isyah, jadikan itu untuk menumbuhkan integritas kita dalam kehidupan. Mengapa? Karena biasanya waktu kita bekerja lebih banyak daripada waktu kita di rumah. Maka disebut dengan takhalluk. Masa kerja kita tempat terbentuknya karakter dan kepribadian kita. Tidak sedikit orang-orang soleh keluar pesantren, masuk dan bekerja dengan cara yang tidak baik, maka kepribadian buruknya terbawa sampai ke rumah. Lalu yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya pekerjaan kita ini adalah rahmat dan izzah, bentuk rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga Allah memuliakan kita dengan pekerjaan kita. Hari ini kita dicintai oleh anak kita, dicintai oleh istri kita karena pekerjaan kita. Tidak ada dalam sejarahnya ada laki-laki yang menganggur dan pemalas dicintai oleh keluarganya. Maka Allah muliakan kita hari ini, Allah angkat derajat kita, Allah angkat izzah kita di hadapan mereka karena pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita meyakini ini adalah rahmat dari Allah, maka jangan campuri pekerjaan kita dengan hal-hal yang kotor, yang mampu merusak citra kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, jadikan pekerjaan profesi kita apapun itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman harus meyakini semua perbuatannya adalah bentuk ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah adalah satu persembahan suci kepada Allah. Dan mustahil kalau persembahan suci itu tercampur dengan hal-hal yang subhat, apalagi hal-hal yang kotor yang mampu merusak nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama membagi tingkatan integritas menjadi 4 tingkatan. Yang pertama dikatakan tingkatan amarah, satu keadaan di mana manusia mampu bekerja dengan cara yang kotor di tempat yang kotor dan ia menikmati itu. Korupsi sudah menjadi satu hal yang biasa. Menjadi pedagang mengurangi timbangan menjadi satu hal yang lumrah. Beli 1 kilo yang ditimbang 8 on, itu sudah menjadi satu hal yang lumrah. Barang asli, barang KW, ya katakan barang asli.
Lalu Allah berikan kenikmatan, dia bekerja dengan cara-cara yang kotor itu. Mengapa Allah berikan rasa nikmat? Karena sudah banyaknya dosa yang sudah ia lakukan selama ini. Satu perbuatan dosa, Allah berikan satu titik hitam di dalam hatinya. Ketika dua berbuat dosa, Allah berikan dua noda hitam di dalam hatinya. Ketika banyak berbuat dosa, Allah tutupi hatinya dengan noda hitam. Sehingga tidak mungkin lagi ada manusia yang membawanya kepada jalan hidayah. Itulah yang dimaksud dengan wa may yudlil fala hadiyalah. Imam Syafi'i pernah kedatangan seorang laki-laki yang mengatakan, "Ya Syekh, istri saya sudah tidak cantik lagi." Lalu Imam Syafi'i mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Tundukkan pandanganmu, tidak usah lama-lama, 1 bulan saja." Setelah 1 bulan laki-laki tersebut kembali kepada Imam Syafi'i dan mengatakan, "Ya Syekh, istri saya hari ini sudah bertambah cantik." Imam Syafi'i mengatakan, "Bukan istrimu yang bertambah cantik, tapi kenikmatanmu melihat istrimu Allah cabut dikarenakan banyaknya penglihatanmu melihat hal-hal yang kotor yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala." Ketika seseorang sudah menikmati bekerja dengan cara yang kotor, ia tidak akan mampu menikmati bekerja dengan cara yang halal walaupun gajinya lebih besar. Tingkatan yang kedua disebut juga tingkatan lawamah. Satu keadaan sudah ada tarik-menarik antara hak dan batil. Amplopnya sudah ada di depan mata, tinggal tanda tangan saja. Kalau tidak diambil saya butuh. Kalau diambil tertangkap tangan KPK. Tingkatan yang kedua ini dia ambil amplopnya. Walaupun sudah ada tarik-menarik antara hak dan batil, tapi batil yang masih menjadi pemenangnya. Masuk tingkatan yang ketiga, disebut dengan tingkatan mulhamah. Satu tingkatan yang tidak jauh berbeda dengan tingkatan yang kedua. Koper berisi tasnya sudah ada di bawah meja, tinggal tanda tangan saja. Kalau tidak diambil saya butuh. Kalau diambil berdosa. Tingkatan yang ketiga ini, suap itu tidak dia ambil demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya. Walaupun di kebelakangan hari terkadang suka ada yang menyesal kalau aksi korupsinya ternyata tidak ketahuan. Tingkatan yang ketiga, Allah sudah memilihnya kepada jalan yang benar, tapi ia sesali jalan yang ia pilih itu. Masuk kepada tingkatan yang keempat, tingkatan mutmainnah. Situasi keadaan manusia yang sudah tidak lagi berkompromi dengan sesuatu yang namanya kebatilan. Kalau sudah yang namanya kebatilan, merusak, korupsi, tidak ada kata lain melainkan jauhi dan tinggalkan. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Seseorang yang Allah tanamkan furqan di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Sehingga dengan karakter furqan itu ia mampu membedakan mana uang haram dan mana uang halal yang ia akan bawa ke rumahnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan harta, kita tidak kehilangan apapun dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita kehilangan kesehatan kita tidak kehilangan siapapun yang ada di sekitar kita. Istri kita, anak kita masih sayang dan cinta kepada kita. Akan tetapi ketika manusia yang sudah kehilangan integritasnya, ia akan kehilangan segalanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anshur ikhwana al mujahidin fi Palestin, Allahumma anshur ikhwana al mujahidin fi Gaza, Allahumma anshur ikhwana al mujahidin mustad'afin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka ad-din wa ahmi hauzatal islam ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah wa ziyaratal qubur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalta fattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.